Selamat datang. Coba deh Anda bayangin satu paradoks yang cukup aneh ya. Indonesia ini kan negara agraris, katanya subur makmur, tapi kenapa anak mudanya kayaknya nggak mau jadi petani? Jaga jarak gitu ya, sama sawah. Betul. Dan ini bukan lagi obrolan biasa. Sumber-sumber yang kita bedah kali ini bahkan memunculkan istilah yang agak bikin cemas, yaitu generasi hilang di sektor pertanian. Ini bukan cuma isu di desa loh. Ini ancaman buat kita semua, buat makanan di piring kita. Jadi misi kita hari ini adalah membongkar datanya, cari tahu kenapa mereka enggan, dan yang paling penting kita cari tahu apa benar ada titik balik. Mari kita bedah. Ini konteksnya penting sekali. Fenomena ini kan bukan hal baru sebetulnya, tapi data-data terbaru yang kita punya ini urgensinya udah di level yang beda. Udah darurat gitu ya? Bisa dibilang begitu. Pertanyaannya bukan lagi ini masalah atau bukan, tapi lebih ke siapa yang bakal nanam makanan buat kita 10-20 tahun lagi. Ini pertanyaan fundamental buat masa depan bangsa kita. Oke, mari kita langsung lihat datanya aja. Dari sensus pertanian 2023, ini angkanya benar-benar bikin kaget sih. Bayangkan cuma sekitar 21,93% petani di Indonesia yang usianya muda, 19-39 tahun. Cuma 1/5 ya? Iya, artinya kan hampir 78% sisanya itu usianya di atas 40 tahun. Mayoritas banget. Dan kalau kita bedah lagi, komposisinya makin jelas. Sektor ini sekarang istilahnya ditopang oleh generasi X. Mereka yang lahir tahun 65 sampai 80. Porsinya paling besar ya. Paling besar, 42,39%. Terus disusul sama generasi baby boomer yang porsinya 27,61%. Jadi ya, tulang punggung pertanian kita, ini mereka yang harusnya udah mulai mikirin pensiun. Mereka itu apa nggak beresiko hilang gitu aja dalam satu generasi? Nah, itu dia pertanyaannya. Ada transfer ilmu nggak sih dari mereka ke anak-anak muda ini? Secara tradisional kan harusnya ada dari orang tua ke anak. Tapi masalahnya kalau anaknya nggak mau nerusin, ya putus rantainya. Oh iya juga ya. Ditambah lagi ada data lain dari sensus yang sama, jumlah usaha pertanian perorangan itu turun loh. Turun? Turun 7,42% dalam 10 tahun terakhir. Jadi bukan cuma orang yang menua, tapi usahanya juga makin sedikit. Angka-angka ini kan pasti ada dampaknya di dunia nyata. Apa yang paling harus kita khawatirkan? Dampaknya itu berlapis. Pertama jelas, ketahanan pangan kita terancam. Kalau nggak ada regenerasi, produktivitas pasti turun. Pasti. Kedua, ekonomi di desa bisa melemah. Pertanian kan jantungnya di sana. Ketiga, dan ini yang paling bahaya, kita bisa makin tergantung sama impor pangan. Kedaulatan kita taruhannya. Dan untuk ngerti kenapa regenerasinya macet, kita harus ngomongin soal yang paling dasar ya, uang. Tepat. Insentifnya. Nah, ini dia. Seberapa jauh sih bedanya? Jauh banget. Sumber kita nunjukin, upah rata-rata buruh tani itu cuma sekitar 2,41 juta rupiah sebulan. Padahal upah rata-rata nasional itu 3,27 juta. Wah, lumayan selisihnya. Bahkan kalau kita bandingin harian di tahun 2020, upah buruh tani itu sekitar 55 ribuan. Buruh bangunan di kota bisa dapat 90 ribuan. Hampir 2 kali lipatnya. Hampir 2 kali lipat. Dengan angka begini, ya susah juga kan kita nyalahin anak muda yang lebih milih ke kota jadi buruh pabrik atau ojek online. Jujur ya, kalau kita berhenti di sini aja, kesimpulannya suram banget. Kayak nggak ada harapan. Tapi untungnya sumber-sumber kita nggak berhenti di situ. Ada tunas baru yang muncul. Iya, ada harapan. Tapi sebelum ke sana, kita gali dulu. Apa sih sebetulnya yang ada di pikiran anak muda ini waktu mereka bilang enggak buat jadi petani? Ini lebih dalam dari sekedar uang loh. Ini soal persepsi, soal resiko, soal masa depan. Saya nemu survei dari Jakpat yang nanya langsung ke Gen Z. Alasan utamanya itu menarik banget. Nomor 1, 36,3% bilang karena nggak ada jenjang karir yang jelas. Wah, cara pandang korporat ya. Betul. Terus 33,3% bilang penuh resiko. Baru setelah itu soal pendapatan kecil, terus profesi yang nggak dihargai. Dan yang paling bikin saya berhenti sejenak itu angkanya. Cuma 6 dari 100 Gen Z yang minat kerja di pertanian. 6 dari 100. Itu sinyal alarm yang kencang sekali. Dan alasan-alasan tadi itu menunjukkan ini bukan soal gengsi, tapi kalkulasi resiko yang dingin dan rasional dari mereka. Mereka ngitung ya. Mereka lihat, mereka hitung, dan kesimpulannya ini nggak sepadan.
Ada satu kutipan yang menurut saya ngerangkum semuanya. Dari wawancara sama anak petani di Magelang, dia bilang nggak mau nerusin karena tahu persis pertanian itu kadang begitu menyakitkan. Menyakitkan. Iya, modalnya besar, tapi hasilnya kayak tebak-tebakan. Kalau panen bagus, untung. Kalau gagal panen, kena hama atau cuaca, ya utang. Kutipan itu intinya. Itu masalah struktural. Pertama, soal stigma sosial. Citra petani itu kan masih, kotor, kuno, miskin. Masih nempel ya citra itu? Masih. Di zaman medsos, citra kan penting. Anak muda lebih bangga ngepost foto kerja di kafe pakai laptop daripada foto di sawah berlumpur. Kedua, akses. Akses ke lahan maksudnya. Lahan dan modal. Buat anak muda yang orang tuanya bukan pemilik lahan, mau mulai dari mana? Harga tanah mahal, banyak juga yang udah jadi perumahan. Soal modal juga, kenapa ya bank masih nganggap pertanian itu sektor beresiko tinggi? Padahal kan makanan itu kebutuhan pokok, pasarnya pasti ada. Karena ketidakpastiannya itu loh, bank kan lihatnya resiko cuaca, hama, fluktuasi harga yang gila-gilaan. Oh iya, harga cabai misalnya. Nah, petani cabai hari ini bisa kaya, besok harga anjlok bisa rugi besar. Model bisnis begitu kan susah masuk skema kredit bank. Oke. Ditambah masalah ketiga, kesenjangan teknologi. Data sensus pertanian 2023 nunjukin lebih dari separuh, 53,16% petani kita, itu belum nyentuh teknologi modern. Sama sekali. Sama sekali. Ini yang bikin citra kuno dan nggak efisien, itu makin kuat di mata investor dan anak muda. Oke, jadi masalahnya kompleks ya. Citra buruk, akses susah, teknologi ketinggalan. Kayak jalan buntu. Tapi, disinilah ceritanya jadi menarik banget. Ada percikan perubahan. Betul. Ada cerita yang melawan arus, seperti kisah petani milenial namanya Pulung Widi Handoko. Pulung ini contoh sempurna dari antitesis semua masalah yang barusan kita bahas. Dia ini mungkin prototipe petani masa depan. Persis. Usianya baru 25 tahun, sarjana pertanian UGM. Dia jadi petani bukan karena terpaksa, tapi pilihan sadar. Dilandasi ilmu ya? Betul. Dia ngelola 15 hektar lahan cabai di Magelang, karyawannya 50 orang, dan yang bikin saya kaget, omsetnya pernah sampai 70 juta rupiah sekali petik. Wow, 70 juta. Itu langsung mematahkan persepsi pendapatan kecil ya? Banget. Tapi yang lebih penting kan gimana caranya? Apa yang beda dari cara kerjanya? Nah, itu kuncinya. Menurut sumber kita, dia lakukan 3 hal. Pertama, dia beneran nerapin ilmu kuliahnya, bukan cuma ilmu turun-temurun. Kedua, dia pakai teknologi. Contohnya pemupukan presisi, jadi efisien. Oke. Ketiga, dan ini yang paling cerdas menurut saya, strategi bisnisnya. Strategi bisnis seperti apa tuh? Dia nggak nanam semua lahannya barengan, waktu tanamnya diatur beda-beda, jadi dia nyebar risiko. Oh, jadi nggak gambling di satu waktu panen ya? Tepat, waktu harga di satu lahan jatuh, lahan lainnya mungkin panen pas harga lagi bagus. Tunggu deh, ini kan cara mikirnya manajer investasi yang lola portofolio saham. Hahaha, betul sekali. Anda nangkap esensinya. Ini bisnis, bukan cuma bertani pasrah. Tepat. Pulung ini mengubah pertanian dari aktivitas bertaruh dengan alam menjadi bisnis yang terkelola resikonya. Dia ini representasi dari tren baru yang disebut pertanian keren. Pertanian keren. Iya, ini bukan lagi soal cangkul dan lumpur aja, tapi juga soal data, teknologi, strategi. Konsep kayak urban farming, hidroponik, smart farming, itu juga masuk di sini. Bikin pertanian lebih seksi buat anak muda kota. Dan kelihatannya teknologi digital jadi tulang punggungnya ya. Mutlak. Peran teknologi itu transformatif. Lihat aja aplikasi kayak TaniHub, Sayurbox, atau Pastani. Ini kan bukan sekedar toko online. Bukan. Ini secara fundamental memotong rantai pasok yang panjang dan sering nggak adil itu. Narasi petani dipermainkan tengkulak itu coba didobrak. Dengan platform ini, petani bisa langsung jual ke konsumen, dapat harga lebih baik. Dan punya kontrol lebih. Itu yang penting. Oke, konsepnya sih kedengeran bagus ya. Tapi bukannya platform begitu butuh literasi digital, smartphone, internet stabil. Apa ini bukan solusi buat segelintir petani muda terdidik kayak Pulung aja? Itu kritik yang sangat valid. Dan memang itu tantangannya, adopsinya belum rata. Nah, Tapi potensinya luar biasa. Dan teknologinya bukan cuma soal e-commerce. Ada aplikasi yang fungsinya kayak penyuluh digital di kantong. oh iya, contohnya? Misalnya dokter Tania bisa bantu identifikasi hama dari foto aja.
atau Ritex Bertani yang kasih rekomendasi pemupukan berbasis data. Teknologi ini pelan-pelan mengubah pertanian dari seni kira-kira jadi sains yang presisi. Oke, jadi kalau udah ada contoh sukses kayak Pulung dan ada potensi teknologinya, gimana caranya kita bisa mereplikasi ini dalam skala besar? Biar jadi gerakan, bukan cuma cerita inspiratif aja. Jawabannya ada di ekosistem. Ini harus kerja keroyokan. Peran pemerintah di sini krusial banget sebagai pendorong awal. Pemerintah ada program apa emangnya? Ada. Sumber kita nyebutin program YES. Itu singkatan dari Youth Entrepreneurship and Employment Support Services. Apa yang dilakukan program YES ini? Program ini fokusnya dua hal. Ngasih pelatihan kewirausahaan agribisnis dan buka akses modal awal. Jadi mereka nggak cuma diajarin nanem, tapi juga bikin rencana bisnis, kelola uang, sampai marketing. Oh, lengkap ya. Lengkap. Selain itu ada juga skema kredit bersubsidi kayak KUR Pertanian dan penguatan pendidikan vokasi lewat Polbangtan. Itu politeknik di bawah Kementan. Kalau peran swasta gimana? Biasanya kan mereka lebih lincah. Swasta juga penting. Contohnya Bayer Juara di Klaten. Ini bukan cuma riset, tapi akademi buat nyetak petani muda berbasis teknologi. Dan yang bagus, mereka kerjasama sama universitas top, kayak UGM, IPB, ITB. Jadi ada jembatan ya antara riset di kampus sama aplikasi di lapangan. Betul. Semacam inkubator untuk melahirkan pulung-pulung baru. Oke, jadi ada benang merahnya nih. Kalau kita rangkum, setidaknya ada 5 upaya kunci yang harus jalan bareng. Betul. Pertama, ubah persepsi. Cerita sukses harus lebih sering diangkat. Kedua, percepat adopsi teknologi. Ketiga, kebijakan yang pro petani muda, terutama soal lahan dan modal. Keempat, pendidikan vokasi diperkuat. Tepat. Dan kelima, yang paling dasar, terus permudah akses ke informasi, modal, dan pasar. 5 pilar ini harus dibangun barengan. Kalau dipikir-pikir lagi, ini kan bukan cuma soal nyelamatin profesi petani ya. Ini soal dari mana makanan di piring kita besok berasal. Transformasi ini intinya soal inovasi. Persis. Keberhasilan regenerasi petani ini jaminan masa depan kita semua. Ini isu nasional. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, kita mulai dari data yang agak pesimis ya soal generasi yang hilang, terus kita dalami alasannya. Yang ternyata bukan cuma soal gengsi, tapi kalkulasi rasional. Iya. Sampai akhirnya kita nemu harapan. Ada sosok petani milenial yang inovatif, yang mandang lahan itu sebagai sebuah bisnis. Sintesis akhirnya menini. Masa depan pertanian kita itu bukan tentang maksa anak muda kembali ke cara lama. Bukan itu. Sama sekali bukan. Sama sekali bukan. Tapi tentang mendefinisikan ulang makna petani di abad 21. Mereka bukan lagi sekedar pencangkul. Mereka adalah wirausahawan pangan, manajer agribisnis, analis data, inovator teknologi. Sebuah redefinisi profesi yang total. Tepat. Dan sebagai pemikiran penutup untuk Anda, coba perhatikan ini. Sumber-sumber kita kan banyak bahas inovasi di lahan, atau on-farm, sama inovasi penjualan lewat e-commerce. Iya, di hulu dan hilir ya. Gitu. Tapi ada mata rantai di tengah yang krusial dan sering lupa. Pasca panen. Coba Anda pikirkan, inovasi apa yang bisa diciptakan anak muda di bidang logistik rantai dingin? Biar sayur dan buah nggak cepat busuk? Menarik. Atau teknologi pengolahan hasil tani buat mengurangi limbah pangan kita yang masif itu. Atau bahkan bikin produk turunan bernilai tambah tinggi. Bisa jadi, disitulah peluang besar berikutnya. Mengubah yang tadinya terbuang jadi keuntungan. Subscribe untuk fakta, strategi, dan motivasi dunia pertanian dan peternakan. Terima kasih. Peace. Petani pintar. Desa kuat.